Halo anak-anakku semua, melalui video ini, mari kita melanjutkan materi kita pada bab himpunan. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai selisih dua himpunan, kemudian melukis dan membaca diagram Venn. Untuk itu, simak pembahasan pada video ini dengan baik. Yang pertama itu mengenai selisih himpunan. Jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang beranggotakan yang hanya ada di himpunan A. Ingat, yang hanya ada di himpunan A. Jika himpunan A dikurang B, berarti hasilnya anggotanya yang hanya ada di himpunan A. Kita lihat contohnya. Contoh, himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q anggotanya 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Yang ditanyakan P dikurang Q. Berarti kita lihat mana yang anggotanya di P itu hanya ada di P, namun di Q tidak ada. Kita lihat anggota yang pertama, 1. Di Q juga ada 1, berarti ini bukan hasil selisihnya, kita coret 1. Kemudian 2. Kita lihat 2. Dia di Q ada tidak 2? Tidak ada, berarti ini kita beri tanda lingkaran karena di Q tidak ada. Kan kuncinya hanya ada di himpunan A, berarti ini merupakan hasil dari P dikurang Q karena 2 hanya ada di himpunan P, di himpunan yang pertama. Kemudian kita lihat anggotanya 3. 3 kita lihat di Q ada, berarti kita coret karena di Q ada. Kemudian 4 kita lihat di Q tidak ada, beri tanda lingkaran karena ini merupakan hasilnya 4. 5 di Q ada, berarti kita coret. Begitu juga 6 di Q tidak ada, berarti kita beri tanda lingkaran. Sehingga hasil dari P dikurang Q itu adalah 2, 4, dan 6. Mengapa 2, 4, dan 6? Karena itu anggotanya hanya ada di himpunan P. Sehingga itu hasil dari P dikurang Q atau selisih P dikurang Q. Kita lanjut ke Q dikurang P. Kebalikannya, berarti kita lihat dahulu himpunan Q. Lihat di Q yang hanya ada di Q tapi tidak ada di P. Kita lihat anggotanya 1 ada di P, berarti coret, bukan hasilnya. 3 ada di P, ada, berarti coret. 5 ada di P, ada, berarti coret, bukan hasilnya. 7 kita lihat Q ada 7, di P tidak ada, berarti ini hasilnya 7 termasuk. 8 tidak ada di P, berarti ini hasilnya. 9 juga tidak ada di P, berarti ini hasilnya. Yang hanya ada di Q, karena kita mau mencari Q dikurang P. Jadi hasilnya adalah 7, 8, dan 9. Itu hasil dari Q dikurang P. Kita lihat ke contoh soal lainnya. Diketahui himpunan A itu merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Dan B itu adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Tentukan A dikurang B dan B dikurang A. Pertama, yang
harus kita lakukan adalah mendaftar anggota A dan juga anggota B. Anggota A itu bilangan ganjil kurang dari 10. Bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, 9. Cukup sampai 9 karena kurang dari 10. Selanjutnya, himpunan B itu bilangan prima kurang dari 10. Itu ada 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya kita ingin menentukan A dikurang B. Berarti A, ini B. Kita lihat yang hanya ada di A. 1. Apakah di B ada? Tidak ada. Berarti kita beri lingkaran. 3. Ada, berarti kita coret. 5. Kita lihat di B ada, coret. 7 ada di B, coret. 9 tidak ada di B, berarti 9 termasuk hasilnya. Sehingga hasil dari A dikurang B adalah 1 dan 9 anggotanya. Selanjutnya, pertanyaan yang B itu adalah B dikurang A, himpunan B dikurang himpunan A. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Kita kurangkan, lihat di B 2, di A tidak ada 2, berarti ini merupakan hasilnya karena hanya ada di B. 3 ada di A juga, berarti coret. 5 ada di A, coret. 7 ada di A, coret. Sehingga hasilnya adalah B dikurang A adalah hanya anggotanya 2. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai selisih himpunan? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melukis diagram Venn. Diagram Venn itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari apa itu irisan, apa itu bagian, apa itu gabungan, apa itu komplement. Nah, semua hubungan antar himpunan tersebut bisa digambarkan melalui diagram Venn. Ada 2 cara menggambar diagram Venn. Yang pertama itu dengan menuliskan anggota himpunannya. Yang kedua itu dengan menuliskan jumlah anggota himpunannya. Kita lihat contoh. Contoh, himpunan S atau semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7, 9. Nah, bagaimana cara melukis diagram Venn dengan menulis anggota himpunannya? Pertama, kita buat kotak seperti ini. Lalu kita tuliskan di pojok kiri atas itu S. S itu artinya semesta. Semesta himpunan. Kemudian kita buat lingkaran. Ini melambangkan himpunan A. Kemudian kita cek dahulu apa hubungan himpunan A dan himpunan B. Lihat, anggota A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. B, 4, 5, 6, 7, dan 9. Berarti kita lihat anggota A apakah ada yang juga anggota B. Kalau kita lihat anggota A itu ada 4 dan 5 itu juga anggota B. Dengan demikian
Himpunan A itu dan himpunan B hubungannya adalah saling beririsan. Jika saling beririsan, gambarnya akan seperti ini. Ya, ini contoh diagram Venn beririsan. Ini adalah bagian irisannya. Namun, jika tidak beririsan, bisa juga seperti ini. Terpisah. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Ini contoh beririsan, ini tidak beririsan. Bisa juga A itu lebih besar dari himpunan B. Himpunan B ada di dalamnya. Ini artinya B merupakan himpunan bagian dari A, karena seluruh anggota B itu juga anggota A. Jadi ada 3 kemungkinan hubungan 2 himpunan. Kita lihat ke contoh soal, balik lagi ke contoh soal. Ini dihapus dahulu. Irisannya tadi 4 dan 5, berarti kita buat 2 buah lingkaran yang saling beririsan. Lingkaran ini melambangkan himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita lihat irisannya adalah 4 dan 5. Berarti kita tulis anggota himpunannya letaknya di irisannya. Irisannya berada di tengah. Jadi kita tulis 4 dan 5 letaknya ada di tengah. Kemudian kita lihat anggota A. Anggota A yang belum kita tulis adalah 1, 2, dan 3. Berarti kita tulis anggota A 1, 2, dan 3. Begitu juga anggota B yang belum kita tulis 6, 7, dan 9. Ini adalah hubungan A dan himpunan B. Kalau kita lihat keseluruhannya, baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Namun diketahui semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada satu anggota dalam semesta yang belum kita tulis. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata ada satu anggota dalam semesta yang belum kita tulis, yaitu 8. 8 bukan merupakan anggota himpunan A, juga bukan merupakan anggota himpunan B. Jadi kita tulis di luar himpunan A dan himpunan B. Ya, di sini letak himpunan, maksudnya anggota dari semesta yang bukan himpunan A dan juga bukan himpunan B, yaitu 8. Ini adalah contoh menulis anggota himpunan dengan diagram Venn. Selanjutnya, kita menuliskan jumlah anggota himpunannya. Sama seperti sebelumnya, kita buat persegi panjang, lalu beri tanda S di pojok kiri atas, itu merupakan lambang semesta. Buat 2 himpunan yang melambangkan hubungan kedua himpunannya. Kalau kita ketahui tadi, himpunannya adalah saling beririsan atau berpotongan. Kita lihat jumlah anggotanya. Yang pertama kita lihat dari yang beririsan itu sebanyak 2 anggota, 4 dan 5. Kita tulis 2 anggota yang beririsan. Kemudian anggota yang A saja itu ada 3. Kemudian yang B saja, yang hanya ada di B itu ada 3. Kemudian
Yang di luar anggota A dan anggota B itu ada 1, yaitu 8. Ingat, ini 3 ini merupakan yang hanya anggota A. Sedangkan 2 ini adalah irisan A dan B yang ada di keduanya. Ada 2 anggota, 4 dan 5. Sedangkan 3 ini adalah anggota yang hanya ada di B, yaitu 6, 7, dan 9. Sedangkan ini 1 yang diberi warna biru adalah anggota dari semesta yang bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Sampai sini, apakah kalian sudah paham bagaimana melukis diagram Venn dengan menulis anggota himpunannya dan juga menulis jumlah anggota himpunannya? Untuk lebih paham, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, kita akan menulis anggotanya dengan menggambar diagram Venn untuk himpunan berikut. Yang pertama, diketahui himpunan S atau semesta itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Himpunan A anggotanya 0, 2, 4, 6. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Pada contoh sebelumnya, hubungan himpunan A dan B itu saling berpotongan atau saling beririsan. Mengapa? Karena ada anggota di A juga anggota di B. Pada contoh kali ini, kalau kita lihat anggota di A tidak ada yang sama dengan anggota B, sehingga ini merupakan contoh dari himpunan yang saling lepas. Berarti gambarnya nanti akan seperti ini. Ini A, ini B. Jadi tidak ada irisan ataupun yang saling berpotongan. Pertama, kita gambar seperti biasa. Kita buat persegi panjang di pojok kiri atas, lambang S itu adalah semesta. Kemudian kita buat gambar lingkaran yang melambangkan atau yang menggambarkan dari himpunan A. Kalau kita tadi ketahui himpunan A dan B itu tidak ada yang beririsan, sehingga gambarnya terpisah. Kemudian kita daftar atau kita tulis anggotanya satu persatu. Anggota A itu yang pertama 0, yang kedua itu 2, kita tulis 2. Ingat, untuk mendaftar anggota atau menulis anggota pada diagram Venn, kita tulis titik dahulu, kemudian anggotanya. Kalau ini kan anggotanya 0, kita tulis titik, lalu 0. Berbeda dengan menulis atau menggambar diagram Venn dengan menulis banyaknya anggota. Itu tidak perlu ditulis tanda titik dahulu. Tapi kalau kita menulis anggotanya, itu harus disertai tanda titik. Itu melambangkan itu adalah anggotanya. Titik 0. Ini anggotanya 0, yang kedua adalah 2 anggotanya. Kemudian ada 4, kita tulis 4. Kemudian 6. Anggota A sudah cukup. Kemudian anggota B kita tulis titik 1. Kemudian 3. Kemudian 5. Kemudian 7. Kalau kita lihat anggota A sudah, anggota B sudah. Kalau sudah, kita cek lagi apakah seluruh semesta sudah kita tulis pada diagram Venn.
Kita lihat 0 sudah. Kita lihat semestanya dahulu. 0 sudah, berarti kita coret 0. Sudah kita tulis pada diagram Venn. Kemudian checklist 0. 0 sudah kita tulis. Kemudian 1. Sudah. 0 sudah. Kemudian 2. Coret, sudah kita tulis. Kemudian 3, sudah kita tulis. Kemudian 4, sudah kita tulis. 5, 6, 7. Ternyata ada satu anggota dalam semesta yang belum kita tulis pada diagram Venn, yaitu 8. 8 ini bukan merupakan anggota himpunan A dan juga bukan anggota himpunan B. Sehingga kita letakkan atau kita tulis di luar lingkaran A dan juga di luar lingkaran B. Namun merupakan bagian dari semesta. Kita tulis di luar A dan B. Tidak perlu diberi lingkaran. Itu merupakan bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Himpunan S atau semesta merupakan anggota dari semua huruf vokal. Kemudian yang kedua diketahui himpunan A itu adalah himpunan huruf vokal pembentuk kata himpunan. Himpunan B merupakan himpunan huruf vokal pembentuk kata kurikulum. Nanti kita daftar dahulu himpunan-himpunan tersebut. Yang pertama itu semestanya, semua huruf vokal. Huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Ini kita tulis daftarnya. Semestanya adalah A, I, U, E, O. Kemudian himpunan A itu huruf vokal pembentuk kata himpunan. Kalau kita lihat huruf vokalnya itu adalah I, kemudian U, kemudian A. Berarti anggota A kita tulis I, U, dan A. Selanjutnya anggota B, huruf vokal pembentuk kata kurikulum. Kita lihat huruf vokalnya adalah U, ada I, ada U. Sama saja, berarti kita tulis hanya satu kali. Anggota B adalah U dan I. Setelah kita tulis atau kita daftar anggota tiap-tiap himpunan, kita lihat hubungannya. Hubungan A dan B. Kalau kita lihat hubungan A dan B itu anggota B semuanya ada di A, yaitu U ada di A, I juga ada di himpunan A. Sehingga gambarnya akan seperti ini. Ini A, ini B. Karena semua anggota B itu merupakan anggota A. Kalau kita buat diagram Venn-nya, seperti biasa, buat dulu persegi. Di pojok kiri atas, lambang S atau semesta. Kita buat lingkaran yang pertama itu adalah himpunan A. Kemudian hubungannya tadi B itu merupakan bagian dari A. Berarti lingkaran B itu ada di dalam lingkaran A. Kemudian kita tulis anggotanya. Yang pertama, karena B di dalam A, berarti kita tulis anggotanya B dahulu. B itu U dan I. Kemudian A itu anggotanya I, U, A. U sudah ada kita tulis dalam B, I juga, berarti tinggal A. Kita tulis A. Karena A
A, U, dan I merupakan anggota himpunan A. Sedangkan U dan I merupakan anggota himpunan B. Setelah kita tulis himpunan A dan himpunan B, kita balik lagi lihat apakah semua anggota dari semesta sudah kita tulis. Kalau kita lihat, baru A kita coret, dan U dan I. Berarti E dan O belum kita tulis pada diagram Venn. Berarti letaknya berada di luar himpunan A dan B. Kita tulis E dan O. Itu letaknya di luar dari lingkaran himpunan A dan B. Itu adalah contoh bagaimana menggambar diagram Venn dari himpunan atau hubungan dua himpunan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan mempelajari bagaimana menggambar diagram Venn dari tiga buah himpunan yang saling berhubungan. Jika sebelumnya kita mencoba menggambar pada dua himpunan, kali ini kita akan mencoba pada tiga himpunan, A, B, dan C. Diketahui semestanya itu anggotanya 1 sampai 12. Himpunan A anggotanya 1 sampai 8. Himpunan B anggotanya adalah bilangan genap kurang dari 12. Himpunan C anggotanya bilangan prima kurang dari 12. Hal yang pertama kita lakukan, kita tulis dahulu nih. Himpunan B belum kita ketahui anggotanya. Berarti kita daftar dahulu. Bilangan genap kurang dari 12 itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang C, bilangan prima kurang dari 12 dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Selanjutnya, yang harus kita lakukan itu menulis anggota himpunan tersebut pada diagram Venn. Namun, sebelum kita menulis anggotanya, kita lihat dahulu hubungan antara ketiga himpunan. Kita lihat, ada satu anggota di A, itu juga anggota di B, juga anggota di C, yaitu 2. Jika ada satu anggota berada di ketiga himpunan tersebut, maka gambar yang mungkin adalah seperti ini. Ini A, lalu beririsan dengan B, dan juga beririsan dengan C. Himpunan A, himpunan B saling beririsan, dan letak irisannya berada di tengah-tengah ini. Ini artinya A iris B dan juga beririsan dengan C. Untuk itu, gambar yang mungkin adalah seperti ini. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Ini tidak salah. Ini tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena ini hanya A iris B dan B iris C. Ini bukan gambar A iris B dan juga iris C. Jadi yang mungkin seperti ini. Baru kita buat diagram Venn-nya. Kita buat persegi seperti biasa. Beri lambang S semesta di pojok kiri atas. Kemudian kita buat 3 lingkaran karena ada 3 buah himpunan. Ya, seperti ini. Ini menggambarkan ketiga
himpunan itu saling berpotongan atau saling beririsan. Lalu kita tulis anggotanya satu persatu. Yang pertama kita mulai dari yang anggotanya itu berada di ketiga himpunan tersebut, yaitu adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 ada di ketiga himpunan A, B, dan C. Kita letakkan 2 berada di tengah-tengah, di bagian ini. Ini artinya 2 merupakan irisan ketiganya, atau 2 merupakan anggota A, juga anggota B, dan juga anggota C. Kemudian kita tulis anggota dari A irisan B. A irisan B letaknya di sini. Ini merupakan bagian A irisan B, yaitu 4 dan 6. Mengapa 4 dan 6? 4, 6, ternyata ada satu lagi, dan 8. Karena itu ada di A, juga ada di B. 4, 6, dan 8 merupakan irisan dari A atau himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita tuliskan irisan dari himpunan A dan C. Ini letaknya di sini. Himpunan A dan C. Kita lihat A. 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 8. Apakah 1 ada di C? Tidak. Coret. 2 ada di C? Ada. Namun 2 sudah merupakan irisan dari ketiganya. Tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian 4. 4 tidak ada di C, coret. 5 ada di A dan C, 6, coret, tidak ada. 7 ada di C, 8 tidak ada, coret. Berarti 5 dan 7 merupakan irisan A dan C, irisan himpunan A dan C. Selanjutnya kita akan menulis bagian sini. Ini merupakan irisan B dan C. Berarti kita harus mencari yang anggotanya ada di B, juga anggotanya ada di C. Kita lihat B dan C. 2 itu sudah merupakan irisan ketiganya, tidak perlu ditulis. 4 tidak ada di C, coret. 6 tidak ada di C, coret. 8 tidak ada. 10 tidak ada. Karena tidak ada irisan B dan C, berarti kita tidak perlu menulis di bagian ini. Ini cukup kita kosongkan. Kemudian kita lihat anggota A. Apakah anggota A sudah kita tulis semuanya? Lihat A yang ada di lingkaran, di dalam lingkaran merah. Yang sudah kita tulis yaitu 2. Kita coret 2. Kita tulis 4, coret 2, 4, 8, coret 6, coret 7, coret 8, 5, sudah kita tulis, coret. Berarti hanya satu dari anggota A yang belum kita tulis. Berarti kita tulis di dalam sini, yaitu anggotanya adalah 1. Kemudian kita lihat yang B, yang hanya anggota B.
B. Ingat, B itu yang ada di lingkaran warna kuning. Yang sudah kita tulis yaitu 2. Berarti kita coret. 4 sudah kita tulis. 6 sudah coret. 8 coret. Berarti 10 belum kita tulis. Berarti 10 letaknya berada di dalam sini, di lingkaran atau anggota B. Selanjutnya, yang hanya anggota C. Ini bagian sini. Ini adalah hanya anggota C. Kalau kita lihat, 2 sudah kita tulis. Kita coret. 3 belum. 5 sudah. 2 tadi sudah. 5 sudah. 7 sudah. 11 belum. Berarti 3 dan 11 merupakan hanya anggota C. Kita tulis 3, kemudian kita tulis 11. Semua anggota A, B, dan C sudah kita tulis atau kita gambar di dalam diagram Venn. Selanjutnya, kita cek di semesta. Apakah semua semesta sudah kita tulis pada diagram Venn? Kita lihat dari yang pertama, 1 kita sudah tulis pada diagram Venn, coret semesta. Kemudian 2 sudah. Kemudian 3 sudah. Kemudian 4, please, coret. Kemudian 5 di semesta sudah kita tulis. Kemudian 6 sudah. 7 sudah. 8 juga sudah. 9. Ternyata 9 belum kita tulis pada diagram Venn. Berarti kita tulis di luar ketiga lingkaran himpunan A, B, dan C. Pertama itu 9. Kemudian 10 sudah kita tulis. Kemudian 11 sudah kita tulis. 12 ternyata juga belum kita tulis pada diagram Venn. Berarti letaknya berada di luar ketiga himpunan tersebut. 12 dan 9 merupakan bukan anggota himpunan A dan juga bukan anggota B dan juga bukan anggota C. Namun 9 dan 12 merupakan anggota dari semesta. Berikut adalah cara menggambar diagram Venn pada 3 himpunan yang saling berhubungan. Selanjutnya, kita akan menulis jumlah anggota himpunannya. Kalau kita sebelumnya menulis anggotanya, kalau kali ini kita menulis jumlah anggota himpunannya. Kita buat diagram Venn-nya. Buat 3 lingkaran yang menggambarkan hubungan ketiganya. Kita tulis dari yang pertama, yang ada di tengah-tengah. Ini yang ada di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini merupakan hubungannya adalah irisan A, juga irisan B, juga irisan C. Itu adalah 2. Berarti anggotanya hanya ada 1. Berarti kita tulis 1. Anggotanya yang irisan di ketiganya. Ingat, untuk menulis jumlah anggota pada diagram Venn tidak perlu ada tanda titik di depannya. Cukup angka 1. Ini menandakan jumlah anggota yang beririsan dengan A, B, dan C itu 1. Kemudian, bagian ini merupakan irisan A dan B. Anggotanya ada 4, 6, dan 8. Berarti kita tulis
kita coba yang A irisan C dahulu. Bagian sini anggotanya 5 dan 7. Jadi kita tulis anggotanya sebanyak 2. Yang A irisan B anggotanya sebanyak 3, yaitu 4, 6, dan 8. Kemudian yang anggotanya hanya di A itu ada 1, yang hanya ada di C itu 2, 3, dan 11, yang hanya ada di B itu ada 1, yaitu 10. Kemudian yang di luar ketiga himpunan tersebut, namun masih di dalam semesta, itu ada 9 dan 12, itu sebanyak 2 anggota. Sehingga ketika kita total seluruhnya, itu NS atau banyaknya semesta itu 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 2, sehingga totalnya semestanya anggotanya ada 12. Apa 12? Kalau kita lihat dari contoh soal itu semestanya itu adalah 1 sampai 12, berarti anggotanya ada 12. Ini anggotanya ada 12. Jadi cocok dengan yang digambarkan dengan diagram Venn. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membaca diagram Venn. Di sini kita diminta menulis anggota himpunannya dari pertanyaan berikut. Yang pertama itu A irisan B. A irisan B. Ingat, yang seperti M, lambangnya itu adalah irisan. Berarti kita diminta A irisan B. A irisan B berarti yang ada di kedua himpunan tersebut. Berarti kita bisa simpulkan itu berada di tengah-tengah. Ini yang Bapak arsir. Ini merupakan bagian dari A irisan B. Berarti anggotanya adalah 3 dan juga 4. Itu adalah A irisan B. 3 dan 4. Itu bagaimana kita membaca buah diagram Venn. Jadi kita bisa langsung mengetahui mana yang merupakan A irisan B, mana yang merupakan anggota A, mana yang merupakan anggota B, dan juga mana yang bukan merupakan anggota A dan juga B. Dengan cara membaca diagram Venn. Selanjutnya, yang kedua kita diminta mencari A gabungan B. Lambangnya seperti U, berarti gabungan. A gabungan B berarti kedua himpunan digabung, berarti anggotanya ini yang Bapak arsir. Semua yang ada di dalam lingkaran A dan B. Berarti anggotanya adalah 1, 7, 3, 4, 9, 10, 9, dan 8. Ini adalah anggota dari A gabung B. Kita tulis berarti 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10. Itu merupakan dari gabungan A gabung B. Selanjutnya, kita diminta mencari A irisan B, kemudian dikomplemenkan. Komplemennya di luar. Kita harus mencari A irisan B dahulu. Kalau kita lihat, A irisan B sudah kita dapat di nomor pertama, yaitu anggotanya 3 dan 4. Berarti yang bukan anggota A irisan B, berarti yang di luar 3 dan 4.
berarti yang di luar, ini. Berarti selain 3 dan 4 itu merupakan komplement A irisan B, yaitu yang di luar, berarti di luar 5, 1, 7, 9, 2, 10, 8, 6. Itu adalah A irisan B komplement yang bukan anggota A irisan B komplement, namun berada di dalam semesta. Nanti bisa kita tulis anggotanya adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Itu adalah A irisan B komplement. Kalau kita membaca dari diagram Venn. Kemudian yang keempat, kita diminta mencari A gabung B kemudian komplement. A gabung B berarti seluruh yang di dalam lingkaran A dan B. Namun kita diminta mencari komplement, berarti yang di luar yaitu 5 dan 6. Berarti anggotanya adalah 5 dan 6. Itu untuk A gabung B komplement. Sampai di sini pembahasan kita mengenai membaca diagram Venn. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya dari membaca diagram Venn. Contoh soal berikutnya, kita diminta menulis anggota himpunan dengan membaca diagram Venn dari hubungan ketiga himpunan A, B, dan C. Kita diminta mencari anggota yang pertama itu adalah A irisan B. Berarti kita harus lihat di gambar mana yang merupakan irisan A dan B. Kalau kita lihat yang saling berpotongan A dan B itu kita lihat ada di sini. Berarti irisannya adalah ini. Jadi anggotanya itu adalah 3, 2, dan 4 atau 2, 3, dan 4 itu merupakan A irisan B. Dengan melihat gambar kita bisa menuliskan anggotanya. Jadi kita tulis anggota A irisan B adalah 2, 3, dan 4. Kemudian soal yang kedua. Kita diminta A irisan C. Lihat A irisan C. A, kita lihat lingkarannya sampai di sini yang berpotongan dengan C itu Bapak ganti warnanya agar terlihat ada di sini. Jadi yang merupakan irisannya adalah ini, yaitu anggotanya 2, 4, dan 9. Itu merupakan anggota dari A irisan C. 2, 4, dan 9. Lanjut. Yang ketiga kita diminta mencari anggota A irisan B dan juga irisan C. Berarti ya beririsan di ketiganya. Berarti kita lihat yang beririsan ketiganya itu kita buat garis agar lebih jelas. Berarti yang berada di ketiganya itu adalah 2 dan 4. Karena 2 dan 4 ini berada di perpotongan A, B, dan juga C.
Sehingga anggota dari A, iris B, dan juga iris C adalah 2 dan 4. Kalau kita dengan cara membaca diagram Venn. Selanjutnya, A iris dengan C komplement. A iris dengan C komplement, berarti yang ada di dalam. A ini berada di dalam A. Kemudian beririsan dengan C komplement. C komplement berarti bukan dalam C, berarti ini di dalam C, berarti yang bukan kita coret. Yang bukan di dalam C berarti ini. Yang bukan di dalam C namun anggota A berarti 3, 10, dan 13. Yang bukan anggota C namun beririsan dengan A yang berada di A, yaitu 3, 10, dan 13. Itu adalah A iris C komplement. Selanjutnya, yang kelima, A iris B komplement, iris C komplement. A ini kalau kita pertebal, ini adalah bagian dari A. Kemudian B komplement. B komplement berarti yang di luar B. Berarti yang di dalam B ini tidak termasuk. Ini bukan. Ini kemudian irisan dengan C komplement. Berarti yang di dalam C ini bukan. Jadi A iris B komplement, iris C komplement berarti hanya ini 10 dan 13. Karena 10 dan 13 itu merupakan anggota A, bukan anggota B, dan bukan anggota C. Jadi jawabannya adalah 10 dan 13. Selanjutnya, yang keenam. A gabung B gabung C, kemudian dikomplement. Berarti yang bukan anggota A, bukan anggota B, bukan anggota C. Karena gabungannya adalah keseluruhan dari ketiga lingkaran tersebut. Yang bukan anggotanya adalah tidak ada. Berarti kita bisa tulis merupakan himpunan kosong. Karena tidak ada di luar himpunan A, di luar himpunan B, di luar himpunan C yang merupakan semestanya atau yang merupakan anggota tersebut. Jadi itu merupakan himpunan kosong. Sampai sini pembahasan kita mengenai selisih dua himpunan dan juga mengenai diagram Venn. Semoga dengan video pembelajaran ini kalian lebih mengerti dan dapat mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan di Google Classroom. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.